Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR118 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LA18100SE. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 423 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total magnet hingga gasket 180 mili, ketebalan gasket 18 mili, ukuran antara baut 443 mili, dan ukuran terluarnya 465 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 465 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38,59 sampai 2,3 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 38,59 Hz. Untuk Re, 6,192 ohm. GMS 8,545, Cache 0,538, KTS 0,506, GMS 0,086 mm per Newton, MMS 198,7 gram, efisiensi 1,839%, BL 23,53 Tesla meter, fast 180,5 liter, SD 0,1225 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coilnya 1,127 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 71,7. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, daya amplifier yang dijadikan acuan di sini adalah 800 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian untuk rekomendasi titik potong bawahnya, ini di sekitar 48 Hz. Tapi ini tentu sifatnya nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja.
sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan bob, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 48 Hz, frekuensi 43 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 800 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 12,5 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 636 mili, panjang ke belakang 930 mili, kemudian lebarnya 636 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang totalnya adalah 496 mili, dan kalau diukur dari bibir depannya, ini akan menjadi 500 mili. Ini sengaja dimundurin 4 mili, yang mana tahu lu membutuhkan sedikit space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 412 mili. Lalu sekat dinding belakangnya dibentuk seperti ini. Ini memang nggak sesuai dengan sekat planar yang asli. Tapi menurut gua, planar itu adalah box yang simetris. Karena portnya itu ada di keempat sisi. Jadi dengan dibentuk seperti ini, lalu terminal speakernya ditempatkan di titik tengah dari boxnya ini, diharapkan simetris dari boxnya itu akan tetap terjaga. Sementara untuk ukurannya sendiri, ini cukup di 60 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang internal dari portnya. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 90 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini juga 90 mili. Sementara untuk tekukannya ini ukurannya adalah 45 mili. Jika dirasa bikin port seperti ini masih rumit,
gunakan aja mode persegi dengan ukuran internal 120 x 120 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini juga tentu akan terlihat lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX PLR118, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA18100SE. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.